Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara dalam episode ketiga dari Bincang Teologia. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bro Gideon Yehuda yang akan kembali kita tanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Nah, kami menemukan sebuah video yang kembali diupload oleh Pak Edi Praitno, Bapak Ibu Saudara, dan ini berikut adalah tampilan dari video tersebut, thumbnail dari video tersebut, dan link dari video tersebut akan kami tulis di deskripsi box. Nah, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita bertanya kepada bro kita Gideon Yehuda. Nah, bro, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah di video tersebut, Pak Edi kembali mewawancarai seorang mualaf dan seperti biasa pertanyaannya adalah kenapa Bapak memilih untuk pindah ke agama Muslim? Dan Bapak tersebut menjawab bahwa saya pindah ke agama Muslim karena saya melihat apa yang dituliskan Alkitab dilakukan oleh orang Muslim, yaitu apa? Ketika orang Muslim beribadah, mereka melepaskan kasut, mencuci kaki dan tangan, dan membasuh muka, dan juga memakai jilbab. Dan saya coba melihat ayatnya, saya temukan satu ayat bro tentang memakai jilbab di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah, pertanyaannya bro, apakah benar demikian bahwa ketika dalam kekristenan beribadah harus memakai jilbab sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6? Silakan bro. Oke, terima kasih bro Eki. Yang pertama-tama adalah jika Bapak mualaf tersebut mengatakan bahwa ini adalah hukum-hukum selayaknya syariat dari agama Islam, maka Anda akan mendapatkan blunder pada statement Anda sendiri. Karena di dalam ayat 4 jelas bahwa laki-laki yang bertudung menghina kepalanya. Kita dapat menyaksikan, kenapa saya katakan blunder? Karena kita dapat menyaksikan bahwa banyak para ulama, banyak para habaib yang memakai kerudung pada kepalanya. Banyak pakai tudung ya, maaf bukan kerudung, tapi tudung, kain di kepala. Saya kira jawaban itu kurang bijaksana karena penafsiran yang kurang tepat. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama melihat di dalam 1 Korintus 11. Ada permasalahan apa di sini? Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kita berbicara di sini bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan. Nah, apakah setiap perempuan kepalanya nggak punya kepala sendiri? Gitu, enggak kan ya? Jadi ini jangan tergesa-gesa. Itu secara metafor juga bisa diartikan sebagai pemimpin ya, atau yang memiliki otoritas. Nah, kita harus bijak di dalam melihat hal ini. Nah, terkhususnya di dalam kontekstual 1 Korintus sendiri adalah surat teguran. Kalau kita mengerti kontekstual dari 1 Korintus sendiri, Paulus menegur cara-cara peribadatan atau kebiasaan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini ada perbedaan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Saya tidak mengatakan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak setara. Maka di dalam jelas di ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal daripada Allah. Nah, jadi kita dapat melihat di sini bahwa di ayat 11 dan 12, Paulus menjelaskan ini bukan berbicara mengenai kesetaraan gender. Ini berbicara mengenai perbedaan peran di dalam peribadatan. Ya. Kenapa Paulus menegur masalah authority ini? Karena ada masalah di sana, ya, kita dapat melihat 1 Korintus 11, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-16, bahwa ada masalah perempuan itu menggunakan perhiasan yang berlebih,
lebih menonjol daripada laki-laki. Sehingga ya kalau kita bisa lihat zaman sekarang, untuk lebih memudahkannya, perempuan-perempuan yang bergaya sosialita akan lebih susah tunduk ya, akan lebih susah tunduk pada seorang suami. Jadi masalah inilah yang menjadi tidak benar. Dan Paulus menegur hal ini pada kesalahan jemaat Korintus. Jadi ini berbicara mengenai gaya hidup yang tidak tepat sebagaimana seharusnya. Tidak tepat sebagaimana seharusnya. Bukan berbicara mengenai hukum-hukum menambahkan kain pada kepala, yaitu kerudung. Bukan seperti itu. Karena jelas di dalam ayat 14 dan 15 itu jelas sekali bahwa ya wanita berambut panjang itu, rambut saja sudah mahkota dari Tuhan untuk menutupi kepalanya. Ya. Jadi jangan sampai wanita itu menonjolkan perhiasan yang terlalu berlebihan, atau ada juga perempuan yang mungkin terlihat sedikit macho gitu ya, dengan rambutnya dicukur sehingga kelihatannya lebih daripada laki-laki. Nah ini menjadi perhatian dari Paulus, karena itu semua mengakibatkan masalah pemahaman atau polemik pemahaman dari otoritas laki-laki. Ya, jadi sekali lagi ini bukan berbicara mengenai peribadatan secara syariah. Ayat ini tidak mendukung untuk memakai jilbab. Karena tudung sendiri bagi perempuan, rambutnya yang panjang itu adalah pemberian Tuhan. Jadi bukan berbicara menambahkan kain. Sampai sini ya. Sampai sini kita lebih jelas lagi. Ya, saya kira cukup demikian. Terima kasih, Eki. Oke, bro. Jadi memang kembali kita nggak boleh menafsirkan ayat dengan sembarangan ya, karena penulis juga menuliskan dengan tidak sembarangan. Ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa dituliskan demikian. Oke bro, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ketika ditanyakan, Pak Edi menanyakan kembali bahwa ketika dia berada pada posisi menjadi Muslim sekarang, dan dia membawa orang yang mualaf tersebut untuk kembali melihat Alkitab dulu. Apakah ada yang Yesus ajarkan itu menyeleweng? Dan kemudian yang mualaf tersebut dia menyatakan bahwa tidak ada yang menyeleweng karena Yesus mengajarkan tentang tauhid. Kita udah berbicara tauhid kemarin ya, bro ya. Nah, yang saya mau tanyakan tentang ayat, karena dia menambahkan ayat, yaitu di dalam Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dia bilang bahwa Yesus mengajarkan tauhid dengan mengutip ayat demikian. Apakah ayat ini mengajarkan tentang tauhid, bro? Silakan, bro. Ya, thank you, Bro Eki. Pernyataan dari beliau ini sangat bersifat, kalau kita kenal ya, bersifat cocok logi. Tapi sebenarnya dalam akademis sendiri tidak diperkenankan demikian. Karena kita perlu melihat lebih dalam bahwa konsep tauhid itu lebih ke arah satu natur dan satu pribadi. Nah, Yesus apakah mengajarkan satu natur dan satu pribadi? Tidak. Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah pengakuan iman dari orang Yahudi sendiri. Di dalam mana? Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 jelas sekali. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 ditulis kata Tuhan itu huruf besar semua. Ditulis dengan kata Adonai. Kenapa kata Adonai? Karena Adonai adalah bahasa untuk
menggantikan kata Yahweh, karena bagi kebudayaan orang Yahudi sendiri, nama Tuhan tidak boleh ditulis atau disebut secara sembarangan. Nah, maka mereka mengganti dengan Adonai, tapi sebenarnya itu adalah Yahweh. Ya, itu sebenarnya adalah Yahweh. Jadi ini sering sekali dikenal sebagai Shema Israel. Di dalam bahasa asli Ulangan 6 ayat 4 dituliskan, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Jadi yang Ehad itu apa? Yang Esa itu apa? Yahweh. Kita dijelaskan sebelumnya bahwa Yahweh Eloheinu. Yahweh adalah Allah kita. Allah itu kan berbicara natur. Sama seperti kita bicara manusia. Allah itu adalah bahasa manusia untuk menggambarkan natur tertinggi. Nah, ini sampai sini harus paham. Ya, maka yang tertinggi itu naturnya adalah Yahweh. Satu natur sampai sini sama. Islam juga meyakini satu natur. Tapi perbedaannya ada pada pribadi. Islam meyakini satu pribadi. Sementara konsep Yahweh Eloheinu dari Eloheinu sendiri itu dituliskan dari kata dasar Elohim. Apa itu Elohim? Elohim pada gramatikal bahasa Ibrani, kata im itu untuk menggambarkan jamak. Tapi Yahweh Eloheinu, berarti Yahweh Ehad, Yahweh satu, tapi ada jamak. Apanya yang jamak? Sejauh Alkitab menjelaskan, di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 kita bisa melihat di situ. Ada lebih dari satu yang memiliki kualitas kealahan. Ada lebih dari satu pribadi yang memiliki kualitas dari natur Allah. Yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 ada roh Allah, ada firman, dan ada Allah. Ini harus dipahami. Di dalam Perjanjian Lama memang tidak ditulis sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena inkarnasi Yesus belum di situ. Maka memang orang Yahudi tetap mengenal Allah, firman Allah, dan roh Allah. 3 pribadi ini. Apakah roh Allah bukan Allah? Tentu roh Allah adalah Allah. Firman Allah apakah bukan Allah? Tentu firman Allah adalah Allah. Allah sendiri ya tentu dia Allah. Nah, kita harus memahami di sini antara natur dengan pribadi. Karena kalau Anda berpikir bahwa ada natur tanpa pribadi, itu tidak mungkin. Nggak mungkin ada natur manusia tapi nggak ada pribadi yang menggambarkan manusia itu seperti apa. Jadi yang dikatakan di sini kita harus pahami bahwa konsep tauhid adalah satu natur, satu pribadi. Sedangkan Yesus mengajarkan ada satu Allah, satu natur, tapi pribadinya lebih dari satu. Tentu Anda tidak percaya itu. Yang menjadi permasalahan adalah seperti ini. Bukan yang menjadi masalah adalah keimanan atau keyakinan Anda atau kitab suci Anda. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda memakai ayat dari kitab suci lain, tetapi tidak sesuai dengan sistematika dan komprehensif dan kontekstual dan aturan pada kitab suci yang Anda pakai, maka makna itu Anda yang sedang ubah. Ini saya bilang, jadi dengan Anda menyebarkan berita itu, makna pesan ayat yang berbeda, ini menjadi sesuatu yang bahaya sekali menurut saya. Itu bukan cara yang cantik untuk menarik orang pada agama Anda. Dengan cara menyimpangkan kitab suci lain. Itu bukan cara yang cantik. Maka itu kenapa saya sendiri pula tidak mau membahas tentang Al-Quran. Saya tidak mau membahas tentang hadis. Saya tidak mau membahas tentang biografi Nabi Muhammad. Karena saya nggak ada di situ. Jika saya mau menanyakan tentang Al-Quran, hadis, dan biografi Muhammad, maka saya harus datang kepada teman saya, kerabat saya, yang memang punya kapabilitas untuk menjelaskan itu. Nggak boleh sembarangan. Jadi pahami. Nanti muncul yang namanya radikal. Kalau sudah radikal, sudah akan terpecah belah.
Itu menjadi bahaya. Dan akhirnya agama, tapi kok kenyataannya berlainan dengan prinsip agama gitu ya. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Ya bro, thank you bro. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, ada pernyataan selanjutnya yaitu Bapak yang mualaf tersebut dia menyatakan bahwa Yesus juga mengajarkan kalau mau masuk surga harus percaya kepada Allah. Dan ayat yang dia kutip adalah Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah betul bro dari ayat ini bahwa Yesus mengajarkan kita kalau mau selamat harus percaya kepada Allah? Silakan bro. Ya, terima kasih. Ya tentu bagi saya sebatas Allah itu adalah bahasa manusia, tetapi harus memiliki kejelasan dulu. Allah yang mana? Karena kata dari Allah sendiri pun dapat digunakan untuk dewa-dewa yang bukan atau dewa-dewa yang ciptaan manusia. Nah ini, jadi Allah yang mana? Ini harus jelas dulu. Dan jangan memakai kata satu-satunya, lalu harus mengikuti bahwa Allah di sini adalah nama dari Tuhan dari keyakinan Anda. Tidak demikian. Kenapa? Kalau Anda harus mau memakai ayat 3, Anda harus melihat ayat 1. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Baru ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita sampai di sini kita perlu mengerti bahwa ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia mengatakan mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah. Berarti Allah di sini adalah Bapa. Apakah Yesus berkata salah? Tidak. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 jelas sekali ada Allah, firman Allah, dan roh Allah. Ini harus dipahami. Yohanes menjelaskan bahwa firman Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Silakan baca. Firman Allah pribadi kedua yang mengambil rupa manusia. Dia menambahkan natur. Ingat ya. Inkarnasi itu bukan menghilangkan kealahannya. Tapi dia tetap memiliki kualitas kealahan sepenuhnya. Dengan kualitas itu dia mengambil rupa manusia, menambahkan natur. Ya, maka bagaimana caranya muncul Yesus mengambil rupa manusia? Tentu mengikuti desain atau rancangan yang Tuhan tetapkan. Manusia kalau dilahirkan. Jadi Yesus muncul dan dilahirkan. Karena dilahirkan itu, tetapi berasal dari rancangan Bapa, berasal dari Allah. Firman Allah itu kan dari Allah ya. Firman Allah dari Allah dan mengambil rupa. Maka Allah disebut sebagai Bapa. Firman Allah yang mengambil rupa manusia yang dilahirkan disebut sebagai anak. Jadi kalau Anda berbicara harus percaya kepada ayat 3, yang pasti, Anda harus mempercayai bahwa Yesus Kristus sempurna dalam ilahinya dan sempurna dalam manusianya. Apakah Anda percaya itu? Tentu berbeda dengan kitab Anda. Karena kitab Anda mengatakan bahwa Isa yang Anda yakini sebagai Yesus itu sepenuhnya manusia. Tidak ada kualitas kealahan. Tentu berbeda. Jadi sekali lagi, jika Anda mau memakai ayat 3, ayat 1 harus Anda imani. Tentang anak. Firman Allah mengambil rupa manusia. Dia firman Allah ya. Allah kan. Mengambil rupa manusia dibungkus sama daging.
Jangan tanya kenapa bisa. Ya bisa lah, kenapa enggak gitu ya. Karena kita harus melihat konsep tujuan, ya, tujuan mengapa sampai Tuhan melakukan itu. Nah, kalau yang dia nyatakan, tujuan yang dia lakukan, rancangan yang dia lakukan, dia nyatakan, ternyata konsepnya nggak ada yang bisa dibantah oleh manusia, ya maka nggak menjadi masalah buat saya. Jadi kalau Anda percaya ayat 3, Anda harus percaya ayat 1. Kalau Anda percaya ayat 1, maka harus Anda percaya kepada Yesus Kristus sempurna dalam ilahi, sempurna di dalam kemanusiaannya. Dan Anda harus percaya bahwa Yesuslah yang mati dan bangkit dan naik ke atas surga. Apakah Anda percaya itu? Jika Anda tidak percaya, maka berhentilah untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung keimanan Anda. Saya tidak berkata ada yang salah dengan keimanan Anda. Tidak. Tetapi yang salah adalah cara Anda membenarkan agama Anda dengan kitab suci orang lain dan mengubah makna ayat dari kitab suci orang lain. Itu yang salah. Ya, saya cukup sampai sini. Terima kasih. Wow, terima kasih bro. Sebenarnya saya punya pertanyaan yang keempat ya, tetapi saya rasa saya tidak perlu menanyakan lagi karena sudah pasti pertanyaan dari pernyataan Pak Edi bahwa dia mempercayai bahwa orang yang mualaf tersebut bisa mendapat hidayah ketika mempelajari Alkitab. Dan kalau mendengar jawaban-jawaban dari bro tadi, ya Alkitabnya bukan yang salah, tetapi salah adalah orangnya yang sembarangan memakai ayat untuk mendukung pernyataannya. Nah bro, sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengar atau menonton video ini? Silakan bro. Ya. Thank you Bro Eki. Untuk yang terakhir saya ingin membahas tadi kembali dalam Yohanes 17 ayat 3. Itu nanti jadi pertanyaan baru soalnya. Kalau Yesus diutus berarti dia bukan Allah dong. Ya silakan Anda berpikir sendiri. Ketika Anda mengutus anak Anda atau Anda mengutus pegawai Anda mengutus pembantu asisten rumah tangga, ya, untuk membeli kecap lah katakan, atau membeli apalah di warung gitu ya. Saya tanya, ketika ada kata utus, apakah berarti orang yang Anda utus itu bukan manusia? Jadi kalau Allah Bapa mengutus firman Allah untuk mengambil rupa, apakah berarti dia bukan Allah? Sama pemikirannya dengan tadi. Kalau Anda mengutus anak Anda untuk pergi beli kecap, apakah ketika anak Anda menjadi utusan dari Anda beli kecap, anak Anda bukan manusia lagi? Tidak ya, ini harus dipahami. Jadi jangan nanti ada pertanyaan baru lagi gitu. Ya, jadi yang terakhir juga saya harapkan adalah kita dapat lebih memahami, lebih berhati-hati. Dan yang paling terpenting adalah orang Kristen sendiri seharusnya mengenal firman Tuhan. Seharusnya dapat menjadi berkat, menjadi terang. Ya, jangan di mana kita berada, ya kita tidak bisa memberikan jawaban dari kebutuhan pertanyaan mereka dalam keyakinan. Ya, sudah gitu kalau kita nggak belajar firman Tuhan, pasti hidup kita menjadi kacau. Kalau hidup kita menjadi kacau, tingkah laku kita kacau. Kita hadir di masyarakat, bikin onar terus gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka bagi orang Kristen sendiri harus memperdalami firman Tuhan. Kalau tidak memperdalami, tidak belajar, ini ya pastilah jadi onar gitu ya. Ya, saya rasa demikian. Tuhan memberkati. Ya, thank you bro. Terima kasih juga buat hari ini. Udah banyak menjelaskan untuk kita semua, untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, share sebanyak mungkin untuk setiap orang yang kita kenal, supaya semakin banyak orang yang diberkati dari video ini, dan bisa sama-sama belajar juga Bapak Ibu Saudara.
Nah, kita sudah selesai dengan perbincangan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.